Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Wardan Channel. Kali ini kita masih tetap berbicara terkait dengan rumusan masalah. Nah, pada video kali ini kita akan coba membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam merumuskan masalah penelitian. Kesalahan apa saja yang kita lakukan dalam merumuskan rumusan masalah? Saksikan setelah ini. Kesalahan dalam perumusan masalah itu ada beberapa yang kita lakukan. Kadang peneliti itu kan tidak jeli ketika akan merumuskan masalah. Ada beberapa kesalahan yang sering kita lakukan. Yang pertama adalah kesalahan kita dalam merumuskan masalah penelitian itu, kita mengumpulkan data tanpa mengidentifikasi dengan baik rencana atau tujuan kita. Kadang data yang kita kumpulkan itu adalah data serampangan. Kita tidak pernah mengidentifikasi kebutuhan data yang akan kita jadikan sebagai patokan untuk merumuskan masalah. Kadang kita juga tidak membuat perencanaan yang matang dalam pengumpulan data tersebut. Sehingga kalau rencana kita tidak matang, kemudian tujuan kita tidak susun dengan matang, ya tentunya dalam merumuskan masalah itu juga kita tidak akan bisa merumuskan masalah dengan maksimal. Karena data itu tidak lengkap, data itu serampangan, tentunya juga rumusan masalah itu nanti tidak akan mungkin bisa terjawab dengan data-data yang masih berserakan, yang masih serampangan tersebut. Kemudian yang kedua, kesalahan kita dalam merumuskan masalah penelitian itu adalah mengambil data jadi. Kita sering mengambil data jadi, dan kita tidak pernah menyesuaikan data jadi itu dengan kondisi real di lapangan. Kesalahan kita adalah kita sering mengambil data-data yang baku, yang kemudian data-data itu tidak pernah kita uji coba, tidak pernah kita olah. Sehingga nantinya data-data itu tidak akan mampu mendukung kita di dalam proses penelitian. Data-data yang jadi tersebut kemudian kalau kita tidak olah, ya tentu kita dalam merumuskan rumusan masalah juga tidak akan menghasilkan rumusan masalah yang baik. Karena datanya, ya mohon maaf, kadang kita sering mengambil data itu, data-data penelitian terdahulu yang tanpa kemudian kita olah terlebih dahulu. Boleh sebenarnya di dalam penelitian itu peneliti mengambil data-data hasil penelitian terdahulu. Tetapi sebaiknya itu diolah sedemikian rupa sehingga nanti data yang kita ambil itu kemudian bisa menjadi acuan kita di dalam melakukan penelitian selanjutnya, dan tentu rumusan masalah yang kita buat juga akan berkualitas. Kemudian kesalahan kita yang ketiga itu adalah mendefinisikan tujuan secara umum seperti istilah yang ambigu. Tujuan penelitian itu kan diperoleh dari rumusan masalah yang kita buat. Kalau rumusan masalahnya satu, ya tentu tujuan penelitiannya juga satu. Kalau rumusan masalahnya ada tiga, ya tentu juga tujuan penelitiannya juga tiga. Tujuan penelitian itu tidak boleh keluar dari konteks rumusan masalah. Sehingga kalau dia keluar dari konteks rumusan masalah, ya tentu tujuan itu akan ambigu sehingga kita para pembaca akan kebingungan. Ini peneliti ini maunya melakukan penelitian itu stressingnya di masalah apa? Karena tujuan yang dia rumuskan itu tidak sama dengan rumusan masalah tersebut. Kemudian yang keempat, kesalahan kita dalam merumuskan masalah penelitian itu adalah melaksanakan sebuah proyek penelitian tanpa meninjau literatur yang ada. Kita sering merumuskan masalah, tetapi kita tidak punya literatur cukup yang mendukung. Katakanlah kita mengangkat tema tentang problematika atau kenakalan remaja di Kutai Timur. Tapi kita tidak punya literasi, tidak punya
referensi yang memadai untuk mendukung rumusan masalah kita tersebut. Akhirnya di tengah jalan ya tentu kita akan mengalami kesulitan untuk menjawab terkait dengan rumusan masalah yang kita buat tadi. Karena tidak adanya referensi yang mendukung. Maka sebaiknya sebelum kita membuat rumusan masalah, sebaiknya seorang peneliti itu tentu perlu mengkaji terlebih dahulu terkait dengan referensi atau literatur yang bisa kita gunakan sebagai model kita untuk kemudian membedah masalah tersebut di dalam landasan teori. Kemudian yang kelima, kesalahan kita di dalam merumuskan masalah penelitian itu adalah kegagalan mendasar dalam menyusun teori atau kerangka konsepsional. Rumusan masalah itu seharusnya berpijak dari konsep teori yang kita buat. Di dalam penelitian itu ada grand theory. Artinya setiap masalah penelitian itu berangkat dari grand theory. Kalau pijakan kita adalah penelitian kuantitatif, tentu dasar teori itu harus kuat terlebih dahulu sehingga nanti kita mampu membuat rumusan masalah. Kalau pijakan teori kita tidak kuat, pijakan teori kita tidak mendukung, maka tentu kita akan mengalami kesulitan di dalam membuat rumusan masalah. Karena itu wajib kalau di dalam penelitian kuantitatif harus didasarkan teori-teori yang memadai. Tentu teori-teori itu diupayakan adalah teori-teori terbaru, teori-teori keterkinian. Sehingga teori-teori keterkinian itu mampu kemudian menjawab problem yang akan kita jawab dalam penelitian. Karena itu, kita harus menyusun teori atau kerangka konseptual yang baik. Sehingga nantinya kita akan terhindar dari kesalahan dalam membuat rumusan masalah. Kemudian yang keenam, kesalahan kita dalam merumuskan rumusan masalah yang keenam itu adalah kegagalan untuk membuat eksplisit dan jelas asumsi-asumsi yang mendasari penelitian sehingga dapat dievaluasi. Kadang asumsi yang kita bangun atau hipotesis yang kita bangun itu tidak selaras dengan fenomena yang ada di lapangan. Karena itu tentu kita sebagai seorang peneliti harus mampu membangun asumsi-asumsi yang nantinya bisa kita jawab dalam penelitian tersebut. Asumsi itu akan mampu kita bangun kalau kemudian tadi yang kelima itu adalah dasar teori kita cukup memadai. Kalau grand teori kita memadai, maka tentu kita akan mampu membuat asumsi atau hipotesis yang baik sehingga nantinya mampu kita jawab dalam penelitian selanjutnya. Kemudian kesalahan kita yang terakhir, yang ketujuh yang sering kita lakukan di dalam membuat rumusan masalah penelitian itu adalah kegagalan untuk mengantisipasi hipotesis nihil. Kadang kita mengambil satu hipotesis alternatif, tapi kita sering mengabaikan hipotesis nihil. Di dalam penelitian kita mencantumkan hipotesis alternatifnya. Ada pengaruh yang signifikan antara metode mengajar guru dengan prestasi. Tapi faktanya di lapangan setelah kita melakukan riset, setelah kita melakukan penelitian, ternyata hipotesis kita ditolak. Maka tentu kita juga harus mampu mengantisipasi hipotesis nihil tersebut. Nantinya hipotesis nihil itu juga nanti akan kita rekomendasikan untuk kemudian dilakukan penelitian lanjutan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Maka dalam mengantisipasi hipotesis nihil itu juga kita harus membuat rumusan masalah yang nantinya mampu mengantisipasi kegagalan-kegagalan kita di dalam mengantisipasi hipotesis nol atau hipotesis nihil tersebut. Nah, ini 7 hal kesalahan yang sering kita lakukan di dalam merumuskan masalah penelitian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga nantinya kita mampu menghindari kesalahan-kesalahan kita dalam
merumuskan masalah penelitian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan pada video berikutnya membahas tentang topik-topik yang lainnya yang masih berkaitan dengan metodologi penelitian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.